Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film seru yang sangat berkelas nih guys. Hunter Killer menceritakan tim kapal selam Amerika yang bekerja sama dengan pasukan elit Navy SEAL untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh pasukan militan di negaranya sendiri. Banyak menuai protes dari negara Rusia, namun film ini juga menarik disimak karena mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 6,6 dari 10 bintang dari situs IMDb. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan penampakan bawah laut Baren Rusia. Nampak melintas kapal selam Nakula Class dari Rusia yang dipuntuti oleh kapal selam Tampa Bay milik Amerika. Namun tak berselang lama sebuah torpedo menghantam kapal selam Nakula Class. Belum jelas serangan tersebut berasal dari mana, namun kapal selam Tampa Bay milik Amerika juga menjadi sasaran berikutnya. Scene film kemudian menunjukkan markas Pentagon Amerika Serikat. Laksamana muda John Fish yang mendapatkan kabar serangan tersebut merasa panik. Apalagi sudah 2 jam lebih kapal selam Tampa Bay belum juga mengirimkan laporan semenjak insiden tersebut. John kemudian melaporkan kepada Ketua Staf Tentara Gabungan yang bernama Charles Donegan. Di sana John mengatakan jika Tampa Bay menghilang di Laut Baren setelah mendapatkan misi mengikuti kapal selam Rusia. John kemudian meminta Charles untuk menurunkan kapal selam tempur Arkansas dalam misi penyelamatan di Laut Baren. Namun Charles mengatakan jika Arkansas belum memiliki kapten yang benar-benar bisa diandalkan. John yang tidak banyak waktu kemudian mengangkat kapten baru yang bernama Douglas untuk misi penyelamatan ini. Scene kemudian berpindah di galangan kapal selam USS Arkansas. Tepat di Skotlandia, Kapten Douglas telah sampai di galangan dan sedang memandangi kapal selam serbu yang akan ia gunakan dalam misi penyelamatan. Tak lama kemudian seorang perwira angkatan laut bernama Brian memberikan surat perintah untuk kapten baru kita. Dan setelah membaca surat tersebut, Kapten Douglas memerintahkan Brian untuk mengumpulkan kru kapal karena sebentar lagi mereka akan berangkat. Setelah semua dipersiapkan, seluruh kru kapal bertugas di posisinya masing-masing. Kapten Douglas kemudian mengambil alat komunikasi dan mengatakan jika ia sebenarnya merasa tidak pantas menjadi seorang kapten. Banyak yang jauh lebih kompeten dan lebih layak menduduki posisi ini. Namun semua sudah pernah ia lakukan, dari menjadi pengawas sonar, membersihkan ruang nuklir maupun torpedo. Semua sudah ia lalui dan sepanjang hidupnya hampir ia habiskan di bawah laut mengabdi kepada negara menjadi seorang awak kapal selam Amerika. Kapten Douglas kemudian menjelaskan jika misi ini adalah penyelamatan awak kapal selam Tampa Bay yang kemungkinan karam di Laut Baren. Untuk itu misi ini bukanlah main-main. Ia meminta seluruh awak kapal menuruti perintahnya karena semua tanggung jawab ada di tangannya saat ini. Scene kembali ke Pentagon Amerika Serikat. Mereka kedatangan Ketua NSC atau Badan Keamanan Internasional Amerika bernama Jenderal Quist. Ia mengatakan kepada Laksamana John jika semenjak Rusia membangun pangkalan laut di Polyarmy, NSC terus memantau perkembangannya dan mendapatkan informasi bahwa Presiden Rusia yang bernama Sakharin tengah melakukan pertemuan rahasia dengan Menteri Pertahanan mereka yang bernama Durov. Terdapat kecurigaan NSC sehingga Quist meminta John mengirimkan pasukan khusus untuk mengawasi pertemuan tersebut. Scene kemudian berpindah di wilayah Tajikistan. Kita diperlihatkan tim elit Navy SEAL yang dikomandoi oleh Letnan Bill Beeman tengah melakukan pelatihan militer bersama dengan pasukannya. Selesai melakukan tugas, Letnan Beeman mendapatkan surat tugas dari atasannya untuk melakukan pengintaian Presiden Rusia di pangkalan militer Rusia di Polyarmy. Scene selanjutnya kita berpindah di pangkalan militer Rusia Polyarmy. Presiden Rusia Sakharin nampak turun dari helikopter dan menemui Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov. Mendapatkan pengawasan khusus, kedua sosok penting ini kemudian pergi ke suatu tempat rahasia. Film kemudian kembali terfokus kepada Kapten Douglas yang berada di kapal selam Arkansas. Setelah sampai di
di Semenanjung Kola yang berada dekat dengan Laut Barents. Kapten Douglas kemudian merintahkan untuk menurunkan drone laut untuk memindai titik lokasi terakhir kapal selam Tanpa Bay menghilang. Di lain sisi, jauh di atas udara, para pasukan elit Navy SEAL telah terbang menuju ke Polyarmy. Letnan Bill Beeman kemudian menginstruksikan kepada pasukannya jika misi ini merupakan misi pengintaian rahasia. Untuk itu ia meminta pasukannya menanggalkan barang pribadi dan seluruh atribut yang menyirikan skuad pasukan Navy SEAL Amerika. Tujuannya jika hal terburuk dan mereka tertangkap oleh musuh, itu artinya misi ini selesai dan bisa jadi misi ini adalah misi bunuh diri. Singkat cerita, drone laut milik kapal selam Arkansas telah menemukan badan kapal selam Tanpa Bay yang terbelah menjadi dua. Beberapa mayat kru juga ditemukan telah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah diamati lebih lanjut, rupanya teridentifikasi jika tenggelamnya Tanpa Bay dikarenakan serangan torpedo. Kapten Douglas segera memerintahkan krunya bersiap dalam kode tempur. Ia juga memerintahkan untuk segera melaporkan temuan tersebut kepada Laksamana John di Pentagon. Film kemudian menampilkan sosok kapal selam Rusia yang sepertinya telah bersembunyi lama di bawah gumpalan es. Setelah melihat kapal selam USS Arkansas yang melintas di bawahnya, kapal selam Rusia tersebut kemudian menembakkan 2 buah torpedo ke arah kapal selam Amerika. Kru yang sudah siap siaga dalam mode tempur kemudian merespons serangan tersebut dengan menembakkan torpedo kendali. Namun sayangnya nih guys, 2 torpedo yang sempat ditembakkan oleh kapal selam Rusia terus mengejar mereka. Dengan keputusan yang dibilang berani, Kapten Douglas memerintahkan untuk menyelam lebih dalam dan berakselerasi tajam, menukik dari badan kapal selam Tanpa Bay yang sudah tenggelam. Akhirnya dengan keputusan tersebut, 2 rudal torpedo milik Rusia menghantam badan kapal Tanpa Bay yang sudah tenggelam dan meledak dengan dahsyat. Di lain sisi, dari pangkalan militer Rusia yang berada di Polyarmy, Presiden dan Menteri Pertahanan mendapatkan laporan jika kapal selam mereka ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Dan disinilah maksud dari Durov mulai tertebak. Ia meminta Presiden Rusia untuk mengerahkan kapal perang Savchenko untuk menenggelamkan kapal selam Amerika. Merasa jika hal itu terjadi, maka perang besar kedua negara ini akan semakin panas. Sakharin tidak ingin memberi keputusan secara sembrono. Ia terlebih dahulu ingin berbicara dengan Presiden Amerika tentang kejadian tersebut. Sir, message from USS Arkansas. Setelah menerima laporan tersebut, John dengan segera menemui Kepala Staf Tentara Gabungan. Dalam guyuran hujan, John juga mengatakan jika ia sudah menerjunkan pasukan khusus Navy SEAL ke Polyarmy dalam misi pengintaian. Scene selanjutnya kita akan dibawa masuk ke dalam laut lagi, di mana pasukan kapal selam Arkansas menemukan bangkai kapal Nakula milik Rusia. Pada awalnya mereka mengira jika karamnya Nakula dikarenakan hantaman torpedo yang dilakukan oleh kapal selam Tanpa Bay. Namun Kapten Douglas menyangkal hal itu karena pintu torpedo milik kapal selam Tanpa Bay masih tertutup. Jika melihat bekas ledakan yang keluar dari badan kapal selam Nakula, Kapten Douglas menduga jika kapal selam tersebut tenggelam setelah ledakan dari dalam. Drone laut kemudian menangkap sinyal adanya kru kapal Rusia yang masih hidup. Di sana Kapten Douglas berencana untuk menyelamatkan kru kapal tersebut. Namun tindakan tersebut ditolak oleh beberapa perwira. Menurutnya mereka tidak pantas untuk diselamatkan. Mendengar hal itu, Kapten Douglas kemudian menjelaskan jika ini bukan masalah siapa yang sudah bersalah. Yang ia butuhkan adalah informasi tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, kapten kapal Nakula beserta 2 orang krunya berhasil diselamatkan dan dibawa ke dalam kapal selam USS Arkansas. Di sana Kapten Douglas menyuruh krunya untuk merawat tawanan perang mereka sebelum nantinya akan dimintai keterangan. Scene berpindah ke pasukan USS Navy SEAL. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka telah sampai di dekat pangkalan Polyarmy. Pasukan kemudian membagi tugas, 2 orang berjaga di sebuah menara pengintai, sedang yang lainnya bertugas untuk mengintai lebih dekat pangkalan Polyarmy menggunakan kapal
selam ini. Layar monitor juga diberikan di pusat komando militer yang berada di Pentagon. Terlihat di sana misil dan persenjataan berat sedang dimuat di kapal perang. Terlihat juga Menteri Pertahanan Rusia yang sedang berbicara dengan seseorang. Di tempat yang sama, Presiden Sakharin yang mencoba menghubungi Washington dan Moskow merasa heran karena sinyal handphonenya sengaja telah diblokir. Keheranan tak sampai di situ, Sakharin juga melihat beberapa senjata berat dan kapal selam serbu milik Rusia tengah bersiap di pangkalan. Tak berselang lama, Menteri Pertahanan Durov kemudian masuk bersama dengan para pasukan bersenjata lengkap. Perdebatan kemudian terjadi antara Presiden Sakharin dan Menteri Durov. Para pengawal presiden dihabisi dan diterjunkan ke dalam laut. Pasukan SEAL dan pusat komando yang menyaksikan kejadian tersebut tentu kaget bukan main. Apa yang sebenarnya terjadi dan mungkinkah ini adalah kudeta yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Durov? Ketua Staf Gabungan Militer yaitu Charles yang menyaksikan hal itu segera menginformasikan kepada Presiden dan petinggi Amerika tentang kegentingan yang terjadi di Rusia. Charles meminta tindakan cepat menyiapkan armada kapal perang dan mode siap siaga menghadapi tindakan selanjutnya dari Menteri Pertahanan Durov yang berencana untuk menyerang Amerika. Perdebatan terjadi antara Ketua NSC dan Charles. Di sana Jen mengatakan jika Rusia tidak dikendalikan oleh presidennya, ini adalah ulah dari Durov yang memicu peperangan besar antara Amerika dan Rusia. Di tengah perdebatan panas tersebut, Laksamana John kemudian mengatakan jika langkah yang harus mereka ambil adalah menyelamatkan Presiden Sakharin dan membawanya ke Moskow. Di sana Sakharin akan mengembalikan status Rusia dengan kekuatan para jenderal perangnya dan menghentikan kudeta yang dilakukan oleh Durov. John juga menambahkan jika ia sudah mengerahkan pasukan elit Navy SEAL dan pasukan kapal selam Arkansas yang dikomandoi oleh Kapten Douglas. Serahkan tugas ini kepada mereka dan jangan bertindak gegabah sebelum semua fakta dapat mereka ketahui. Mendengar penjelasan Laksamana John, sang Presiden Amerika kemudian memilih usulnya. Menerima misi baru dari Pentagon, Kapten Douglas kemudian beritahu kepada rekan-rekannya jika mereka akan mendekat ke pangkalan Polyarmy. Tugas mereka untuk mengekstraksi 4 pasukan Navy SEAL dan juga Presiden Rusia Sakharin. Namun untuk ke pangkalan Polyarmy tentu tidak mudah. Setengah pasukan armada laut dengan kapal perusak telah siap menenggelamkan mereka. Selain itu di perbatasan Polyarmy banyak sekali ranjau laut dan sonar suara yang sewaktu-waktu akan meledakkan kapal selam Arkansas. Kapten Douglas yang memang sudah matang dalam memikirkan hal itu tentu tidak kebingungan. Ia kemudian menemui Kapten Andropov dan memintanya untuk menunjukkan jalur ke Polyarmy tanpa terdeteksi. Awalnya Kapten Andropov menolak permintaan tersebut. Ia mengatakan jika dirinya tidak mungkin berkhianat dan berpihak kepada musuh. Kapten Douglas kemudian menjelaskan jika yang menjadi pengkhianat sebenarnya adalah Menteri Pertahanan Durov. Mereka menembak pengawal presiden dan juga menangkap Presiden Sakharin yang saat ini hendak diselamatkan oleh pasukan Navy SEAL. Kapten Douglas juga memberikan foto bukti jika kapal selam Nakula ternyata telah disabotase. Ledakan yang terjadi bukan berasal dari serangan torpedo, melainkan ledakan dari ruangan nuklir kapal selam. Mendengar hal itu, Kapten Andropov pun semakin pusing tentang kejadian memalukan yang terjadi di negaranya sendiri. Scene kemudian berpindah ke pangkalan Polyarmy. Di sana Durov mendapatkan laporan dari petingginya jika ada penyusup yang memasuki pangkalan mereka. Mendengar hal itu, Durov memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menghabisi penyusup tersebut. Di lain sisi, keempat pasukan Navy SEAL yang tengah bersembunyi mendapatkan informasi tentang tugas baru menyelamatkan Presiden Sakharin. Mereka juga akan dijemput oleh kapal selam USS Arkansas dan dibawa ke Moskow untuk mengawal Sakharin. Tak berselang lama kemudian, mereka yang baru saja menghela nafas kedatangan pasukan Rusia yang diperintahkan untuk mencari penyusup. Dengan menahan rasa yang amat sakit, Martinelli tetap diam agar persembunyian mereka tak diketahui oleh musuh. Ia dirawat oleh timnya dan beruntungnya para musuh tak bisa menemukan keberadaan mereka. Scene kembali ke kapal selam USS Arkansas. Di sana mereka telah sampai di perbatasan Kola, tak jauh dari pangkalan Polyarmy Rusia. Di sana Kapten Andropov juga membantu pasukan Arkansas melewati jalur tersebut dengan aman. Слева, left. 0, 7, 0.
Dengan hampir menahan nafas serta jantung para kru kapal yang berhenti berdetak, akhirnya kapal selam USS Arkansas berhasil melewati perbatasan Kola dengan aman. Di lain sisi, Kapten Billman dan ketiga pasukannya telah bersiap untuk masuk ke dalam pangkalan Polyarmy untuk menyelamatkan Presiden Sakharin. Setelah kembali ke daratan, keempat pasukan ini dikejutkan dengan salah seorang pengawal presiden yang rupanya masih hidup. Setelah memberitahu misi mereka, pengawal presiden tersebut mau membantu pasukan Navy SEAL untuk menemukan Presiden Sakharin yang sedang ditahan. Come on, let's go! Singkat cerita, pasukan Navy SEAL berhasil membebaskan presiden dan membawanya pergi. Sementara Durock yang bersembunyi memanggil bala bantuan untuk menghentikan pasukan Navy SEAL. Pengawal presiden yang melihat musuh berdatangan kemudian menahan mereka agar presiden dapat dievakuasi. Ia sengaja mengorbankan dirinya dengan meledakkan 2 granat sekaligus. Kembali ke pasukan Navy SEAL, baku tembak yang terjadi membuat salah seorang pasukan terluka parah dan tewas. Dengan sisa 3 orang pasukan, mereka kemudian membawa presiden ke tempat yang aman. Di lain sisi, Kapten Douglas menyuruh krunya menyiapkan mistik untuk mendekat menyelamatkan presiden serta pasukan Navy SEAL. Sementara Letnan Billman dan pasukannya membawa presiden jauh menuju ke hutan. Namun sayangnya para musuh yang melihat segera bergerak dengan kekuatan penuh memburu mereka tanpa ampun. Mereka ditembaki dengan senjata mesin dan hanya bisa berlindung di balik beton. Namun jauh di dalam hutan sana, sebuah tembakan sniper kemudian menghujam dan menghabisi musuh satu persatu. Kapten Bill Billman yang melihat mistik penyelamatan segera membawa presiden ke sana. Namun salah satu pasukan Navy SEAL yang mencoba menghalangi pasukan musuh tertembak dan tewas ke dalam laut. Singkat cerita, Presiden Sakharin berhasil dibawa ke dalam mistik. Namun Kapten Billman kembali keluar karena ia hendak menyelamatkan salah satu pasukannya, yaitu Martineri. Di pangkalan Polyarmy, Durock menerima laporan jika pasukannya gagal menghentikan presiden yang dijemput oleh USS Arkansas. Dengan murka, Durock kemudian merintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan kapal selam USS Arkansas menggunakan kapal selam perusak mereka, yaitu IR Senko. Di dalam kapal selam Arkansas, pengawal sonar mendeteksi adanya bahaya. Kapten Andropov mengatakan jika itu adalah IR Senko, kapal perusak yang kru kapalnya sendiri ia latih selama ini. Andropov mengatakan jika anak buahnya tidak akan meleset dalam menghabisi lawan. Di bawah laut, mistik yang melintas terdeteksi oleh sonar Rusia. Di sana, kapten kapal IR Senko meyakini jika itu adalah kapal selam Arkansas. Ia kemudian merintahkan anak buahnya menembakkan roket perusak untuk menghancurkannya. Singkat cerita, mistik akhirnya kembali ke kapal selam dan segera menyelamatkan Presiden Sakharin. Karena IR Senko mengunci mistik, Kapten Douglas kemudian menyuruh krunya untuk melepas mistik dan ledakan dahsyat pun terjadi. Untungnya nih guys, kapal selam Arkansas masih dapat bertahan. Di sana Kapten Douglas memerintahkan krunya untuk membawa kapal selam dengan kekuatan penuh menjauh pergi secepat mungkin. Di permukaan, IR Senko mendapatkan kontak jika kapal selam Arkansas masih bertahan. Di sana kapten kapal memerintahkan untuk menerjunkan 2 buah torpedo. Mengetahui jika 2 torpedo tengah mengejar mereka, kapal selam Arkansas meluncurkan alat penggerak untuk mengecoh torpedo. Ia juga memerintahkan kapal selam untuk masuk jauh ke dalam laut dan menyiapkan torpedo untuk membalas serangan. Namun setelah torpedo siap ditembakkan, Kapten Douglas yang melihat wajah Kapten Andropov lagi-lagi menahan tembakannya. Ia sadar jika serangan ini dilakukan maka sama saja akan memicu perang antara Amerika dan Rusia. Satu torpedo berhasil diledakkan oleh alat pengecoh, namun satu torpedo lainnya terus meluncur dan menghujam kapal selam di dasar laut.
Di dalam Pentagon, Charles sangat marah saat mendengar laporan jika Arkansas ditembak oleh torpedo musuh. Terlebih dengan keputusan Laksamana John, ia menyalahkan John yang membuat ini menjadi perang dunia. Bagaimana tidak, posisi Presiden Rusia berada di kapal selam Amerika. Sekutu Rusia akan membela dan membantu menyerang Amerika karena menganggap Amerika telah menculik Presiden Rusia. John pun hanya bisa diam dan istighfar setelah mendengar penjelasan tersebut. Untuk itu, Charles kemudian merintahkan sekuat armada tempur laut Amerika berangkat ke Rusia dengan kekuatan penuh. Tak boleh lupa, Martinelli yang sebelumnya ikut menyelamatkan Presiden Rusia kini terjebak dan dikejar oleh pasukan Durov. Ia ditangkap dan hampir saja dibunuh sebelum Kapten Billman datang untuk menyelamatkannya. Scene selanjutnya kita kembali ke bawah laut. Di sana Arkansas yang sebelumnya kita duga telah hancur rupanya masih bertahan. Para kru sibuk memadamkan api dan memperbaiki kerusakan dalam kapal. Kapten Douglas juga menerima laporan jika tabung torpedo kapal semuanya telah rusak dan tidak berfungsi lagi. Yersenko yang sebelumnya mengira jika Arkansas telah hancur kembali geleng-geleng. Mereka menangkap sinyal yang memberitahu jika Arkansas masih bertahan di dasar laut. Mereka kemudian berputar haluan untuk mendekat dan kembali menyerang Arkansas. Di dalam Arkansas, Kapten Douglas menerima laporan jika mereka telah terkunci oleh roket Yersenko. Kapten Douglas kemudian mengatakan kepada Andropov, jika memang benar kru kapal Yersenko adalah muridnya, maka sudah pasti ia akan setia dengannya. Andropov membenarkan pernyataan tersebut. Ia kemudian berbicara melalui alat komunikasi yang disambungkan kepada seluruh kru kapal Yersenko. Di sana Kapten Andropov menyebut nama kru kapal Yersenko satu persatu untuk meyakinkan jika ini benar-benar suaranya. Hold your fire. Sementara di Pentagon, Charles mendapatkan kabar jika USS Arkansas masih berfungsi normal dan sekarang berada di permukaan tepat di depan Yersenko. Berbeda dengan kru kapal lainnya, kapten kapal Yersenko yang sudah menjadi anjing setia Pak Menteri memerintahkan kru kapal untuk menembakkan roket. Namun kru kapal yang bertugas di bagian senjata hanya diam karena mereka masih setia dengan Kapten Andropov. Merasa tak ada jalan lain, Kapten Yersenko kemudian mengancam kru kapalnya menggunakan sepucuk senjata. Namun tak berselang lama suara kembali terdengar. Kali ini Presiden Sakharin yang berbicara. Ia mengatakan jika saat ini dia berbicara dengan otoritas penuh. Yang menyerang kapal selam Amerika maka sama saja membunuhnya dan itu artinya seorang pengkhianat. Pentagon yang juga mendengar suara tersebut memerintahkan Jen untuk meneruskan suara presiden kepada seluruh jenderal Rusia. Beberapa saat kemudian Kapten Yersenko menelpon Durov dan mengatakan jika kru kapalnya tak mau menuruti perintahnya untuk menembak kapal selam Amerika. Mendengar hal itu, Durov pun naik pitam. Ia kemudian menyuruh pasukannya menyiapkan senjata rudal supersonik anti kapal selam untuk menghancurkan USS Arkansas bersama dengan presidennya sendiri. Melihat aksi gila tersebut, Charles kemudian menghubungi Douglas. Tujuannya untuk memberikan izin menembakkan rudal Tomahawk untuk menghancurkan pangkalan militer Rusia. Setelah menerima izin tersebut, Kapten Douglas kemudian memerintahkan anak buahnya mengaktifkan mode tempur dan rudal telah siap untuk diluncurkan. Mereka diselamatkan oleh kapal selam Yersenko dengan menembak seluruh rudal milik Durov. Tak hanya itu, 2 misil diluncurkan oleh Yersenko sebagai bentuk hukuman kepada Durov karena hampir saja membunuh presidennya sendiri. Seluruh pangkalan Polyarmy hancur lebur rata dengan tanah. Presiden Sakharin yang menyaksikan kesetiaan prajurit Yersenko kemudian merintahkannya untuk mundur. Ia juga mengerahkan tentara angkatan lautnya mengamankan pangkalan militer di Polyarmy. Tak berselang lama kemudian angkatan laut Rusia menjemput Presiden Sakharin dan Kapten Andropov beserta 2 orang kru kapal selam Nakula kelas Rusia. Dan setelah mereka pergi, tak lama kemudian Letnan Billman dan Martinelli juga berhasil selamat dan masuk ke dalam kapal selam. Dan kemudian
Kemudian film diakhiri dengan USS Arkansas yang kembali ke pangkalan militer Amerika dengan dikawal oleh kapal Angkatan Laut Rusia. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.